Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar SMP Al-Kausar. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Semoga hari ini anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam perlindungan Allah, dan juga semoga kita dijauhkan dari pandemi COVID-19. Nah, dengan keadaan yang saat ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19, Ibu harapkan anak-anak di rumah harus tetap dapat menjaga kesehatannya, harus rajin-rajin cuci tangan, harus rajin memakai masker ketika keluar dari rumah, dan juga saling menjaga satu sama lain dengan mengurangi interaksi dengan orang-orang dari luar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang materi bab 2 sub B, yaitu tentang pluralitas. Marilah kita sama-sama menyimak materi pluralitas yang sudah Ibu siapkan dalam PowerPoint berikut. Materi bab 2, tepatnya sub B, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu pluralitas, Ibu harap anak-anak semua dapat mengamati gambar berikut. Nah, di sini ada gedung DPR. Kemudian ada gedung Presiden, kemudian ada lambang Pancasila, ada tempat ibadah orang Hindu, tempat ibadah orang Buddha, tempat ibadah orang Islam, tempat ibadah orang Kristen, dan sebagainya. Nah, dari gambar tersebut, apa sih yang dapat Anda simpulkan dengan adanya burung Garuda, dengan adanya beberapa tempat ibadah yang ada di Indonesia? Oke, apakah yang dapat Anda simpulkan setelah melihat tampilan gambar tersebut? Baiklah, gambar tersebut itu menggambarkan adanya keragaman agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kita telah ketahui bahwasanya di Indonesia itu memiliki beraneka ragam agama, suku, bahasa, kemudian ras, dan sebagainya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, makanya masyarakat Indonesia itu sangat beragam atau majemuk. Jadi, gambar tersebut melambangkan adanya keragaman agama di Indonesia. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Selain memiliki banyak agama atau beberapa agama, Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa, adat, bahasa, dan budaya. Oleh sebab itu, Indonesia lebih dikenal dengan negara yang majemuk. Kemudian, apa sih pluralitas itu? Jadi, dengan adanya kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Jadi, plural itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas itu berarti kemajemukan. Secara umum, pluralitas masyarakat Indonesia itu memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dapat dikatakan pluralitas itu adalah majemuk. Jadi pluralitas masyarakat Indonesia, kemajemukan masyarakat Indonesia, atau beraneka ragam kekayaan dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi pluralitas itu secara umum memiliki arti keanekaragaman yang ada di Indonesia atau kemajemukan masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki beraneka ragam suku, bahasa, bangsa, adat,
budaya, dan sebagainya. Keanekaragaman tersebutlah yang disebut dengan pluralitas atau kemajemukan. Kemudian, selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman. Istilah lain tersebut yaitu multikultural. Apa sih multikultural itu? Multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak atau lebih dari satu atau lebih dari dua. Sedangkan kultur itu artinya budaya atau kebudayaan. Jadi masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang memiliki lebih dari satu kebudayaan. Jadi, pluralitas dan multikultural di Indonesia itu memiliki hubungan erat dan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Jadi, keanekaragaman suku, bahasa, adat, bangsa, budaya, dan sebagainya itu adalah identitas masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu memiliki beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, budaya, adat, dan istiadat. Dan perbedaan tersebutlah yang disebut dengan pluralitas atau masyarakat multikultural. Oke, multikultural. Jadi kita itu memiliki beberapa agama yang ada di Indonesia. Ya, beberapa agama tersebut Ibu jelaskan melalui slide video berikut atau slide PowerPoint berikut. Jadi agama yang ada di Indonesia itu ada 5. Yang pertama yaitu agama Islam, di mana agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Contohnya ada Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Demak, Samudra Pasai, dan sebagainya. Adapun hari raya yang dilaksanakan oleh agama Islam yaitu ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Untuk agama yang kedua yaitu ada agama Kristen Protestan, di mana agama Kristen Protestan di sini berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Jadi yang membawa agama Kristen di Indonesia itu adalah orang-orang dari Belanda pada saat menjajah Indonesia, yaitu pada abad ke-16 yang ditandai dengan kedatangan para misionaris atau orang-orang dari Eropa Barat ke Papua, Sumatera, Sulawesi Utara, dan Jawa. Kemudian agama yang selanjutnya yaitu agama Kristen Katolik, di mana agama Kristen Katolik ini masuk ke Indonesia pertama kali yaitu di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Nah, bukti paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik di Indonesia yaitu dengan adanya bangsa Barat datang ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol. Salah satu hari raya orang Kristen Katolik yaitu hari raya Natal. Kemudian agama yang selanjutnya yaitu agama Hindu, di mana agama Hindu masuk ke Indonesia yaitu pada sejak awal abad Masehi, di mana tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan Hindu itu sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang berkembang hingga saat ini. Kemudian agama yang selanjutnya yaitu agama Buddha. Jadi agama Buddha ini diperkirakan masuk ke Indonesia yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Jadi agama Buddha masuk ke Indonesia yaitu disebarluaskan oleh masyarakat pada masa Kerajaan Sriwijaya. Adapun hari raya agama Buddha yaitu hari raya Waisak dan Ulambana, di mana hari raya Waisak ini dirayakan tepatnya pada bulan Mei, pada saat waktu terang bulan atau sering kita sebut dengan pada saat bulan purnama. Nah, hari raya Waisak ini itu diperingati yaitu untuk memperingati 3 peristiwa penting bagi masyarakat agama Buddha. 3 peristiwa penting itu, yang pertama yaitu merayakan hari lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ini adalah pangeran yang menyebarkan agama Buddha di Indonesia.
Yang kedua, yaitu untuk merayakan pencapaian